Bagaimana cara meningkatkan omset tanpa harus keluar biaya duit? Ya, gimana caranya? Tonton sampai beres, oke? Oke, jadi kalau misalkan Anda sekarang pengen naikin omset, katakanlah ya, Anda gimana nih supaya omset kita dari awalnya cuma 100 juta sebulan, naik jadi 200 juta sebulan. Dari 200 juta naik jadi 300 juta, dari 300 juta naik 400 juta, dan sementok sampai 1 miliar, mentok lagi 10 miliar. Katakanlah seperti itu ya, amin ya. Nah, muncul pertanyaan, Kang, apakah naikin omset itu harus dengan cara ngiklan? Ini seringkali yang sekarang digembar-gemborkan bahwa dengan iklan yang besar kita bisa dapetin omset besar. Belum tentu, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang namanya iklan itu berbasis algoritma yang itu update terus. Yang kalau misalkan Anda sekarang riset, terus juga jalankan iklan, klik tombolnya, belum tentu dapat duit. Duit udah pasti keluar, belum tentu dapat salesnya gitu kan. Nah, maka tugasnya adalah Anda tuh berpikir nih, owner nih kudu mikir. Manajemen kudu mikir gimana caranya ya omset itu bisa naik tapi tanpa harus keluar biaya duit. Nah, gimana tuh caranya? Nah, ini yang seringkali jadi bahasan saya kalau di workshop ya. Anda itu sebisa mungkin mikir keras, piye carane kudu omset itu naik nih ya tanpa harus keluar biaya duit. Gimana caranya? Nah, inilah kuncinya teman-teman semua. Di dalam dunia sales ada dua istilah. Istilah yang nomor satu adalah istilah yang namanya horizontal sales. Apa itu horizontal sales? Ketika sales dinaikkan dengan menambahkan jumlah customer ataupun jumlah buyer. Yang kedua ada yang namanya vertical sales. Apa itu vertical sales? Ketika sales ataupun omset naik gara-gara meningkatkan transaksi per customer atau meningkatkan rutinitas ataupun repeat order per customer. Nah, muncul sekarang dua istilah baru yang Anda pahami. Ada yang namanya horizontal sales, ada yang namanya vertical sales. Sebagai gambaran sederhana supaya Anda kegambar lebih jelas lagi, saya ingin kasih sebuah ilustrasi. Katakanlah Anda sekarang punya rumah. Rumah Anda ini, katakanlah Anda pengen bangun. Ya. Mana biaya yang cenderung Anda keluarnya lebih kecil? Apakah rumah yang sebelumnya existing dinaikin ke atas atau rumah sebelumnya yang Anda bangunnya itu ke samping? Lebih luas. Bukan ke atas tapi lebih ke samping. Mana budget yang kiranya Anda tuh lebih hemat kira-kira? Dari dua pengalaman ini, dari dua kasus ini, tentunya naikin ke atas itu lebih murah dibandingkan ngegedein ke samping. Kenapa begitu? Kenapa kira-kira? Karena ada biaya pembebasan lahan. Ya kecuali tadi ya dengan asumsi semua furniture dan segala macam sama ya. Ya kecuali Anda naikinnya aja harganya mahal gitu kan, itu pasti langsung metamistin berontak gitu ya. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya kita sadar bahwa ternyata vertical sales itu bisa jadi lebih rendah dan pasti hampir selalu lebih rendah dibandingkan horizontal sales. Sekali lagi horizontal sales ketika omsetnya naik gara-gara income adanya pembeli baru. Ya, contoh misalkan, studi kasus lagi deh. Anda punya restoran, Anda punya rumah makan gitu ya, warung gitu kan. Gimana cara omset naik? Kalau Anda fokusnya pada horizontal sales, maka yang Anda lakukan adalah Anda melakukan yang namanya promo gila-gilaan. Anda iklan, ya, Anda iklan di radio, terus juga di akun publik, di Facebook, di Instagram, undang selebgram, undang influencer, intinya berbasis duit keluar tuh. Sehingga harapannya orang datang tuh ke si restoran tuh, ke warung tuh, akhirnya datang belum tentu beli loh. Ya, datang doang ya, nganter temen gitu. Nah, ini datang nih. Nah, duit yang didapatkan dari orang-orang yang datang plus transaksi itu namanya horizontal sales. Itu kasus nomor satu. Kasus kedua, gimana caranya omset itu bisa naik tanpa harus naikin budget gitu ya. Nah, maka poinnya adalah ketika Anda yang menaikkan omset dari pelanggan yang sudah ada di dalam restoran. Caranya gimana? Nah, mungkin pada saat orang datang, Anda tawarkan sebuah menu, buku menu gitu kan. Dia nanya misalkan, atau bahkan sebelum dia nanya, Anda ngomong duluan. Mas, untuk menu hari ini yang best seller adalah ini misalkan. Mas, untuk menu ini hari ini yang recommended adalah ini gitu kan. Dia nanti bakal jawab, apa itu Mas yang recommended? Nih yang ini. Yaudah deh, itu aja. Yang mereka nggak tahu itu adalah penyumbang omset terbesar bagi perusahaan Anda. Maka dalam sebuah menu, dari semua menu yang Anda jual, katakanlah ada menu best seller. Ya, ada menu katakanlah yang lagi terbaru, ada menu yang recommended koki gitu ya. Menu best seller memang demandnya paling tinggi ya. Dari segi menu terbaru memang lagi terbaru. Recommended adalah yang memang profitnya paling gede gitu kan. Nah, Anda tawarkan. Menu yang lain kan di belakang, back end. Nah,
Yang awalnya sih orang tersebut transaksinya ini cuma 50.000, gara-gara menu yang Anda tawarkan transaksi 80.000. Kebayang ada 100 pengunjung per hari, yang kalau tidak di SOP kan itu cuma dapat 50.000 dikali 100, berarti total adalah 5 juta. Hanya dengan menawarkan SOP kayak tadi langsung dapat 8 juta per hari, naik 3 juta. Cuman ngomong rekomendasi doang, bener nggak? Itu namanya vertical sales, dengan cara mendirect pertanyaan gitu ya, agar orang milih. Contoh yang pertama kayak begitu. Contoh lainnya gimana? Dengan cara memastikan si pengunjung restoran yang datang itu, teman-teman ya, itu pada akhirnya mereka tuh nanti balik lagi. Nah ini faktornya banyak, mulai dari makanan yang memang ngangenin, terus juga katakan service yang juga excellent, ya, terus juga pada akhirnya dia misalkan dikasih voucher atau apalah untuk ngumpulin, gimana nanti dia balik lagi ngumpulin itu untuk tukar dengan sesuatu, ya, terjadi repeat order. Pertanyaan saya, apakah pada saat kita mendatangkan orang itu yang barusan kita iklan lagi? Tidak. Kenapa? Karena dia puas balik lagi. Nah ini namanya porsi branding badannya, membuat memastikan makanannya itu memang suka, service-nya bagus, dia baik-baik, bahkan sampai rela foto tuh ya. Terus juga posting Instagram, orang teman-temannya pada datang. Keluar iklan nggak? Kagak ada. Ini namanya vertical sales. Maka buat Anda sekarang, bagi pengusaha, pikirkan baik-baik apa strategi horizontal Anda, apa strategi vertikal Anda. Dan dalam keseharian, jangan cuma mikirin horizontal doang. Ini horizontal sales itu untuk orang-orang marketing, oke, nih memang tugasnya itu. Tapi bagi business owner, ingat, owner itu gak cuma mikirin marketing loh, mikirin operasional, mikirin HRD, mikirin finance, bahasa finansial kudu ngerti. Nah ini gimana caranya omset naik gitu loh. Gak usah, omsetnya ngiklan. Nah ini ini owner yang kayak begini nih. Maka pikiran gimana caranya omset bisa naik tanpa harus ngiklan. Oke, mentraining semua semua karyawan katakanlah, meng-SOP kan. Kang itu kan restoran, kalau online gimana bisa online, ya udah setiap kali orang ada ngechat jangan langsung pasrah closing gitu aja. Jadi bikin tuh hukum ya, haram hukumnya meng-closingkan pelanggan, calon customer sebelum di upselling dulu. Ketika dia datang awalnya mau beli transaksi 100.000, gara-gara upselling Anda 300.000. Ada 100 ngechat sehari, langsung naik omset berapa kali lipat? 3 kali lipat. Clear? Ya sekali lagi, tugas Anda sekarang setelah Anda nonton video ini adalah coba Anda petakan yang existing berarti yang sudah, vertikalnya ngapain aja. Bagi Anda yang nggak ada gambaran, nah ini yang masalah Pak. Ya juga ya, gue nggak ada gambaran, nah ini yang masalah. Nah tugas berikutnya adalah petakan lagi apa yang akan kedepannya Anda lakukan di horizontal. Dan yang paling keren adalah apa yang Anda lakukan dalam vertikal. Ya vertikal saya apain aja. Oh ini. Kalau di horizontal berarti naikin prospek, ya, dan memastikan dia closing. Kalau di vertikal berarti average sales-nya dan repeat order-nya. Dan juga viralnya supaya dia ngomong kemana-mana. Kebayang? Supaya Anda adalah setelah nonton video ini, petakan itu semua. Dan kalau misalkan Anda punya tanggapan khusus atau mungkin punya ide-ide luar biasa keren yang nanti pada akhirnya bermanfaat buat orang lain, silahkan share di kolom komentar. Horizontal apa aja dan vertikalnya apa aja. Semoga bermanfaat buat UMKM yang lainnya. Sampai jumpa di video berikut. Jangan lupa subscribe coy ya. Ini gue ngomong dari tadi, Anda gak subscribe, keterlaluan Anda ini ya. Hajar.